Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Meskipun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Karena prestasi tidak akan diraih tanpa semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar matematika pembelajaran 1 bab bilangan cacah. Pada bab bilangan cacah, anak-anak akan mempelajari nama dan lambang bilangan dan operasi hitung. Operasi hitung terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, masih ingat apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah himpunan dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Misalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada bab bilangan cacah ini ada 4 subtema yang akan anak-anak pelajari. Di antaranya A. Nama dan lambang bilangan. B. Operasi penjumlahan dan pengurangan. C. Operasi perkalian. Dan D. Operasi pembagian. Bagian A. Nama dan lambang bilangan. Bilangan dilambangkan dengan sekumpulan angka. Bilangan yang dilambangkan dengan 4 angka disebut bilangan ribuan. Bilangan ribuan dimulai dari 1000 dan diakhiri 9999. Yuk, sekarang kita berlatih membaca bilangan berikut ini. 1.000 dibaca 1000, 2.000 dibaca 2000, 4.250 dibaca 4250, 6.050 dibaca 6050. 6.050 itu dinamakan lambang bilangan. Kalau 6050 itu dinamakan nama bilangan. Lanjut belajar nilai tempat. Di situ ada contoh 4682, bisa dibaca 4682. Angka 4, dilihat angka 4. Angka 4 berada di tempat ribuan, nilainya 4000. Angka 6 berada di tempat ratusan, nilainya 600. Angka 8 berada di tempat puluhan, nilainya 80. Angka 2 berada di tempat satuan, nilainya 2. Jadi 4682 itu sama dengan 4 ribuan ditambah 600-an ditambah 80-an dan ditambah 2 satuan. 4 ribuan itu sama dengan 4000, 600-an itu 600, 80-an 80 dan 2 satuan itu 2. Lanjut bagian B, operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan, ada 2 contoh. Yang satu contoh penjumlahan bersusun tanpa menyimpan dan yang satunya penjumlahan bersusun dengan menyimpan. Contoh nomor 1, 5424 ditambah 3150. Dihitung dengan cara disusun dan diurutkan sesuai nilai tempatnya, ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Kita hitung dari yang satuan, dari yang sebelah kanan. 4 tambah 0 sama dengan 4, 2 tambah 5 sama dengan 7, 4 tambah 1 sama dengan 5, 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi 5424 ditambah 3150 sama dengan 8574. Contoh yang kedua, 4726 ditambah 2128. Dihitung dari yang sebelah kanan. 6 ditambah 8, 14.
Satuannya 4 ditaruh bawah, puluhannya disimpan, ditaruh di atas angka 2. 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 7 tambah 1, 8, 4 ditambah 2, 6. Jadi 4.726 ditambah 2.128 sama dengan 6.854. Sekarang pengurangan. Ada dua contoh soal, yang satu tidak menyimpan, yang satu dengan teknik menyimpan. Contoh yang pertama, 6.524 dikurangi 2012. Dihitung dari sebelah kanan. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 1, 1. 5 dikurangi 0, 5. 6 dikurangi 2, 4. Jadi 6.524 dikurangi 2012 sama dengan 4.512. Contoh yang kedua, ini dengan teknik menyimpan. 8.344 dikurangi 1.523. 4 dikurangi 3, 1. 4 dikurangi 2, 2. 3 dikurangi 5, tidak bisa, maka minjam di depannya. Minjam 10, berarti ini jadi 13. 13 dikurangi 5, 8. Yang atas ini 8-nya sudah dipinjam 1, berarti tinggal 7. 7 dikurangi 1, 6. Jadi 8.344 dikurangi 1.523 sama dengan 6.821. Menyelesaikan soal cerita. Di warung Pak Rudi tersedia 3.740 butir telur. Telur itu telah terjual 1.312 butir. Berapa sisa telur di warung Pak Rudi? Kalau mengerjakan soal cerita, itu harus dikerjakan dengan diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Diingat-ingat. Yang pertama kita diketahui dulu, diketahui berapa? Tersedia telur sebanyak 3.740 butir. Terjual telur sebanyak 1.312 butir. Ditanya sisa telur di warung Pak Rudi. Sekarang kita menjawab dengan cara bersusun. 3.740 dikurangi 1.312. 0 dikurangi 2 tidak bisa, maka minjam di depannya. Jadi 10. 10 dikurangi 2, 8. 4-nya sudah dipinjam, berarti tinggal 3. 3 dikurangi 1, 2. 7 dikurangi 3, 4. Dan 3 dikurangi 1, 2. Jadi sisa telur di warung Pak Rudi adalah 2.428 butir. Lanjut bagian C, operasi perkalian. Perkalian tanpa menyimpan ya. Contoh yang pertama, 432 dikali 2. Kita hitung dari yang sebelah kanan. Kenapa 2-nya ditaruh di sebelah kanan? Karena diurutkan sesuai nilai tempatnya. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kita menghitung dari yang satuan dulu, yang sebelah kanan. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. Jadi 432 dikali 2 sama dengan 864. Lanjut ke contoh selanjutnya, perkalian tanpa menyimpan. 113 dikali 12. Diurutkan sesuai nilai tempatnya. 3 dikali 2, 6. Kita menghitungnya yang satuan dulu, yang angka 2 dihitung dulu. 3 dikali 2, 6.
1 dikali 2, 2. 1 dikali 2, 2. Kalau sudah yang satuan sudah, sekarang yang puluhan. Kita dikalikan dengan yang puluhan. 3 dikali 1, 3. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. Terus ditambahkan. 6-nya turun, 2 ditambah 3, 5. 2 ditambah 1, 3. Dan satunya turun. Jadi 113 dikali 12 sama dengan 1356. Sekarang perkalian dengan menyimpan. Contoh soal 425 dikali 3. 5 dikali 3, 15. Ditulis yang satuan angka 5, ditulis di bawah, nyimpan 1. 2 dikali 3, 6. 6 ditambahkan 1. Jangan lupa yang menyimpan ditambahkan. 6 ditambah 1, 7. 4 dikali 3, 12. Jadi 425 dikali 3 sama dengan 1275. Sekarang perkalian dengan menyimpan dua angka. 16 dikali 14. Diurutkan puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kita hitung yang satuan dulu. 6 dikali 4, 24. Ditulis angka 4, 2-nya disimpan. 1 dikali 4, 4. 4 ditambah 2, 6. Sekarang ganti yang puluhan. 6 dikali 1, 6. 1 dikali 1, 1. Lanjut dijumlahkan. 4-nya turun, 6 ditambah 6, 12, nyimpan 1. 1 ditambah 1, 2. Jadi 16 dikali 14 sama dengan 224. Lanjut ke soal cerita. Ada 28 piring di atas meja. Setiap piring berisi 5 kue. Berapa jumlah kue seluruhnya? Diketahui jumlah piring di atas meja ada 28 buah. Jumlah kue pada setiap piring ada 5 kue. Yang ditanya apa? Yang ditanya jumlah kue seluruhnya. Jawab 28 dikali 5. 8 dikali 5, 40. 0-nya ditulis di bawah, 4-nya disimpan. 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 4, 14. Jadi jumlah kue seluruhnya 140 kue. Lanjut bagian D, operasi pembagian. Berbeda dengan operasi hitung lainnya, hasil dari pembagian bersusun ini diletakkan di atas. Jadi hasilnya diletakkan di atas. Kalau penjumlahan, pengurangan, dan perkalian itu hasilnya di bawah. Kalau pembagian hasilnya diletakkan di atas. Contoh soal 448 dibagi 2. Kita hitung yang dari sebelah kiri, angka 4 yang pertama. Angka 4 yang depan sendiri. Ratusan, 448. 400-an dulu dihitung. 4 dibagi 2 dapat 2, ditulis di atas. Setelah itu turun dikalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasilnya ditulis di bawahnya angka 4 yang sebelah kiri. Setelah itu kita kurangi. 4-nya diturunkan. 4 dikurangi 4, 0. 4-nya kita bagi lagi dengan 2. 4 bagi 2, 2. 2 dikali 2, turun lagi. Kalau turun itu dikali. 2 dikali 2, 4.
ditulis di bawahnya angka 4 lagi. Kita kurangi. 4 dikurangi 4, 0. 8-nya diturunkan. 8 urut. Kalau membagikan itu urut, menulisnya dengan urut. 8 diturunkan. Kita kurangi lagi. 8 dikurangi 8, 0. Sudah habis, sudah tidak ada yang bisa dibagi lagi. Jadi 448 dibagi 2 sama dengan 224. Soal yang kedua, contoh soal yang kedua, 435 dibagi 5. Kita lihat angka 400-an. 435, kita lihat angka 4. 4 dibagi 5 tidak bisa, jadi ditulis 0 di atasnya. 0 dikali 5, 0. Ditulis di bawahnya angka 4. Dikurangi 4 dikurangi 0, 4. 3-nya diturunkan. 43 dibagi 5. Yang mendekati dapat berapa? Dapat 8. 8 dikali 5 sama dengan 40. Ditulis di bawahnya angka 43. Setelah itu dikurangi. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. 4 dikurangi 4, 0. 5-nya diturunkan. Jadi 35 dibagi 5 dapat 7. Ditulis di atas. Setelah itu dikalikan. 7 dikali 5, 35. Dikurangi lagi. 35 dikurangi 35 sama dengan 0. Sudah habis, tidak ada yang bisa dibagi lagi. Jadi 435 dibagi 5 sama dengan 87. Sekarang menyelesaikan soal cerita. Murid kelas 3 ada 144 anak. Pengajar membagi murid dalam 6 kelompok. Berapa banyak anak dalam tiap kelompok? Diingat, kalau ada soal cerita itu harus dikerjakan dengan diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Diketahui, banyak murid kelas 3 ada 144 anak. Dan banyak kelompok ada 6 kelompok. Yang ditanya apa? Yang ditanya banyak anak dalam tiap kelompok. Sekarang kita jawab dengan pistol. 144 dibagi 6. Dilihat angka, dua angka, 14 dibagi 6. Yang mendekati mendapat 2. 2 dikali 6 dapat 12. Kita kurangi. 4 dikurangi 2, 2. 4-nya diturunkan. 24 dibagi 6. Hasilnya 4, ditulis di atas. 4 dikali 6 24 dikurangi 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi banyak setiap kelompok adalah 24 anak. Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga dapat membantu kalian belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.